artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Martamis, mari kita tetap optimis. Nenek yang di sawah. Ke rumah nenek yang di sawah. Nanti nih ayah mah kan nggak tahu ya rumahnya di mana nih, yang tunjukin ya. Iya. Awas motor, ada motor lewat. Ya. Awas. Ada komentar nih. Kang Deddy sama Ning Masya Allah, tapi maaf Pak Deddy, kok nggak diajarin ngucapin assalamualaikum buat menyapa para warga? Maaf, apa memang mayoritas warga di situ bukan muslim ya? Wah, apes. Kalimatnya Masya Allah gini, tiba-tiba judging. Masya Allah judging, ngomongin wow ini. Ya mungkin mungkin banyak orang Bali kali ya. Apa gimana? Maaf, aku tanya aja, gak ada maksud apa-apa. Gimana sih tiba-tiba udah judging, gak banyak orang muslim, tiba-tiba banyak orang Bali. Gak jelas saya, gak jelas. Syafiq, gak jelas Anda. Komennya sangat tidak jelas ya. Apa sih? Aneh banget sih. Assalamualaikum itu tidak wajib. Yang wajib itu menjawab. Kalau ada yang mengucapkan itu, jadi mengucapinnya nggak, menjawabnya yang wajib. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi atau dibenarkan. Sepengetahuan saya seperti itu gitu. Jadi ya kalau nggak pakai assalamualaikum gitu, menyapa warga kayak halo selamat pagi, sampurasun, gimana hari ini, halo mampir, mari, permisi, itu udah cukup gitu. Kayak nggak tiba-tiba orang assalamualaikum, semua assalamualaikum, terus diajak salaman, assalamualaikum, enggak ya, nggak harus kayak gitu. Kalau menurut saya apa sih? Maksudnya ya itu preferensi. Kalau misalnya ada orang yang suka kayak assalamualaikum, assalamualaikum, itu silakan gitu kan. Tapi kalau orang mau kayak selamat pagi, mampir, mari, mampir dulu, punten, mangga, permisi, apa kayak gitu kan. Ya udah sih kayaknya itu udah sopan dan baik, dan orang kayak nggak harus, kayak bukan nggak harus ya, tapi terserah sih. Maksud saya kayaknya memang ada sih orang, saya juga sering ada kayak assalamualaikum tuh, biasanya tuh assalamualaikum, siapa aja tuh assalamualaikum, ada yang kayak gitu, ada gitu. Tapi kayak saya tuh agak aneh kalimatnya. Tiba-tiba apa mayoritas di situ bukan muslim? Kenapa tiba-tiba langsung judging gara-gara orang nggak pakai salam terus wah itu bukan muslim? Maksudnya kenapa sih orang segampang itu untuk ngomongin gara-gara nggak pakai assalamualaikum oh bukan muslim gitu? Kenapa gitu loh? Maksudnya kayak tiba-tiba oh banyak orang Bali ya. Apa sih gitu, kayak runutan omongannya ini nggak jelas sih. Sapik Udin ini aneh kali. Maaf Bu, kalau di daerah Sunda bukannya nggak mau ngebiasain assalamualaikum, tapi di daerah Sunda tuh mengucapkan salam terkadang memakai bahasa sampurasun atau punten, jadi udah biasa dengan kata-kata itu bahasa kesopanan orang Sunda. Iya ya udah itu kan. Makanya saya bilang juga ya kenapa gitu loh. Kalau di kalimat-kalimat umum permisi, numpang lewat, ada tuh kayak gitu. Nggak ada assalamualaikum ya, enggak, kita kan ngucapin salam itu kayak kita ya itu mah itu. Saya sendiri enggak sih, kalau ada yang assalamualaikum ya silahkan gitu. Terus jangan bilang orang-orang yang enggak assalamualaikum bukan Islam gitu, kayaknya berlebihan banget kalimatnya kayak gitu ya kan. Maksudnya di daerah-daerah kan ada macam permisi, numpang lewat. Bahkan ada daerah yang kalau disapa malah marah, ada itu. Jadi kayak apa kenal juga enggak, so akrab, ada yang kayak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, itu mah preferensi dari orang-orang di suatu wilayah dan tidak ada sangkut pautnya tiba-tiba bukan orang Islam. Gak jelas ini Safik. Iya Kak, aku nggak paham makanya aku tanya dan alhamdulillah sudah dapat jawabannya. Buset, cara Anda bertanya sopan banget Bu. Iya Kak, aku takut salah, itu idola aku Pak Deddy. Kalau Ning Hyang juga lucu, bikin gemes, pengen juga punya pemimpin kayak Kang Deddy. Semoga Pak Deddy nanti bisa jadi presiden. Maksudnya padahal pertanyaannya sebenarnya dia bisa singkat aja kayak Pak Deddy kok nggak ngajarin assalamualaikum nyapa warganya. Udah selesai gitu kan. Nggak usah ditambah-tambah apakah dia orang, antara apa dia bocah kali ya, anak kecil kali ya, karena ini fotonya kayaknya anak kecil kayaknya. Ya udahlah, aneh Sapik. Kalau anak kecil sih ya mungkin ya masih dalam proses belajar gitu. Tiba-tiba kaget saya. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan. Oke, ini udah. Ini tiba-tiba ada duit dari mana Pak? Suka ngasih duit dari negara nggak apa-apa, dari YouTube-nya nggak apa-apa, dari sawah beliau nggak apa-apa, dari
ternak beliau nggak apa-apa, dari usaha beliau-beliau yang kita nggak tahu nggak apa-apa. Banyak dari pemerintah, dari negara, ya memang itu seharusnya karena negara harus hadir kan gitu. Uang itu ada banyak, cuma kan kadang-kadang alokasinya aja yang nggak jelas dari pemerintah itu. Kayak naikin gaji DPR, padahal kan banyak yang lebih urgent gitu, cuma nggak jelas di situnya doang. Pertimbangannya kan banyak, semuanya untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi prinsip ini kan semuanya kan untuk masyarakat biar lebih kondusif, karena membangun wilayah kita itu faktor yang utama adalah kondusivitas wilayah, dan kita doakan nanti lebih kondusif lagi. Pak, sama itu Pak, sempat ada teguran ke Bupati nggak soal tempat menantang untuk berdemo? Itu jadikan sifat ya, jadi pelajaran bagi Bupati untuk tidak bersifat arogan. Kita harus lebih soft, kita harus lebih menghargai, kita harus lebih sopan, lebih santun dalam rangka mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat dari manapun juga. Sifatnya peringatan aja nggak Pak? Iya. Ayo Pak. Ya udahlah, fans Lutfi. Ya udahlah, saya nggak mau berkomentar apa-apa sih. Ini masalah Pati ya yang dibahas tuh kayaknya, dan lain-lain mungkin kurang paham. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Let's go. Tak perlu kata maaf dan air mata. Ini saya juga kadang sering ngeliatin beliau ini, Bapak Riza Herdavid ya. Kalau nggak salah beliau Bupati Bangka Belitung atau Bangka atau Belitung, intinya kayaknya itu deh. Bangka Selatan tuh, Bangka Selatan ya. Atau ya pokoknya itu. Jadi beliau bupati dan seru-seru, tapi walaupun banyak joget tapi ya asik aja gitu. Karena kan memang tren sekarang pejabat tuh joget. Tapi ya tapi beda ya, ini beda gitu. Ini beliau itu bekerja tapi ya dia suka joget. Pokoknya entahlah gimana ya, intinya saya suka gitu. Bukan tendensinya itu kata joget itu untuk ngomongin bahwa jelek gitu. Maksudnya nggak negatif gitu, bukan. Aku rela dirimu pergi. Ya pokoknya konten-konten beliau itu lucu lah, seru-seru. Dan beliau ini ya kalau komen tuh hampir komen tuh ditanggapin semua nih. Tuh. Banyak waktu luangnya. tuh. Ada banyak banget tuh nyampe ditanya, "Pak, mohon maaf sebelumnya cuma nanya, gaji horor di bawah 2 tahun kapan cair?" Tapi sangat tanggap gitu. Bahkan semua komennya tuh entah pakai admin atau memang beliau yang ini ya. Di like-nya semuanya di like tuh. Tuh dibalas komennya. Jauh banget, nget loh. Nget ya, ngetnya itu tadi. Cuma saya nganggap bahwa di entertain saya satu episode bisa 25-50 juta loh satu episode. Entertain. Kalau Kalau DPR DPR kita gaji 62 juta, dipotong sama buat partai 25 juta, bisa tinggal berapa lah, kurang lebih 40 gitu ya. Terus udah gitu buat ke dapil, ke daerah pemilihan, ketemu masyarakat. Walaupun tadi ketemu gitu kan tetap aja kan. ada biayanya. Untuk datang kan tetap ada kos, ada misalnya ngasih makan, ngasih minum, ada kos. Hari ini 10 titik loh. 10 titik aja kalau kita rata-rata misal ketemu tadi misalnya 750.000 atau 1 juta. Udah 10, kalau 10 titik. Besok lagi ada, berarti 20. Berarti lini. Jadi lebih minus. Tapi saya enjoy. senang, saya senang. Ya seharusnya gak usah digaji lagi lah kalau udah banyak uang mah. Maksudnya kenapa nggak dibikin UMR aja gitu ya, kayak misalnya jadi DPR Jawa Barat, UMR di Jawa Barat gitu. Atau beda ya nggak masuk ke situ sih, tapi kayak gede banget 62 juta. Walaupun ya tadi ya dipotong partai ini itu ya, tapi ya tetap gede itu. Lah kita artis. Gimana tanggapan Eko Patria joget? Semua orang tahu lo artis, tapi lihat penempatannya lo joget-joget di saat lo naik duit dari rakyat kecil yang lagi kesusahan. Lo enak lihat masyarakat kecil cari uang supaya banting tulang bayar pajak buat gaji lo. Iya, uang pajak kita itu berarti kan ngegaji mereka, karena mereka nggak jual apa-apa kan. Iya sih, bukan kayak jualan baju misalnya atau apa. Jadi ya pajak kita bayar karena mereka bekerja untuk negara kan gitu. Akhirnya kita bayar mereka gitu. Artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak konten ada?
Semua ngonten. Artis ngonten. Netizen juga ngonten. Nggak tahu ya, konteks kontennya itu agak apa ya, anggota DPR itu saya setuju kalau ngonten, tapi ngonten kayak Kang Deddy gitu loh, kebijakan apa yang dia lakuin, dia ngelakuin apa gitu. Kalau joget-joget mah ya udah saya bilang kan, mereka itu bukan tiktoker kayak macam-macam kayak siapa misalnya yang tiktoknya semuanya joget-joget gitu, nggak harus, konteksnya tuh ada gitu loh. Misalnya kayak tadi lah ada bupati yang Bangka tadi kan, dia tuh joget tapi ada biasanya ada konteks, kayak misalnya penyediaan alat untuk pertanian, terus dia joget di depan alat pertanian, wah gitu kan. Penyediaan rumah miskin misalnya, terus joget gitu. Tapi konteksnya ada gitu loh. Oh beliau ngelakuin ini gitu. Nah kalau Kang Deddy kan memang gak joget, tapi konteksnya ada gitu. Beliau datang ke sini ngebantu ini dan ini dan ini dan ini gitu. Jadi kayaknya nggak tahu sih kenapa sih ngomongnya juga bisa-bisanya semua artis itu konten loh, semua anggota DPR itu konten loh. Enggak, beda antara membuat konten yang bersifat komersil secara ini untuk kayak apa ya, jadi kayak ada orang itu kan yang konten terus ngebuat persona di kontennya, misalnya kayak bikin dia kayak ngeselin gitu loh. Apa personanya gitu ya, maksudnya DPR itu konten biar ini personanya doang, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kayak kita kan ngeliat anjir kesel banget, jadi kita itu kemakan gitu, kayak sebenarnya nggak, itu cuma buat doang gitu supaya orang tuh kesel, sebenarnya nggak gitu. Tapi nggak mungkin sih kayaknya. Maksudnya saya tuh termasuk ya setuju, nggak apa-apa di pejabat itu bikin konten, nggak apa-apa, tapi konteksnya jelas, isi kontennya itu sesuai dengan itu gitu, supaya rakyat tahu yang dilakuin itu apa, kebijakannya itu apa, udah sampai berapa persen, apa yang dilakuin gitu, bukan malah joget. Karena joget udah ada tugas yang lain, tiktoker yang suka joget itu konten-konten mereka gitu. Masa DPR ngambil joget ke arah tiktoker itu gitu loh, nggak masuk lah. Pak Kuya ya. Saya juga baru tahu ternyata Pak Kuya ini anggota DPR. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita paling rendah. Laos saja 40%, Thailand 30 sekian, 32% atau berapa. Yang paling terendah paling Vietnam 20%, ya kan? Kita 19%. Ya harusnya bangga dong gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada negosiasi, ya itulah negosiasi gitu ya. Misalnya membeli pesawat 50 Boeing, buat saya bagus. Karena apa? Karena kita kan sedang memajukan dirgantara kita, Garuda dalam hal ini. Butuh pesawat-pesawat bagus. Mumpung lagi kerjasama ini, pasti ada deal-deal yang harga-harga baik, bagus, itu terjadi di sana gitu ya kan. Terus, dan yang kedua nih ya, kalau Amerika tuh kan bisnisnya adalah bisnis yang lebih infrastrukturnya lebih berat dibandingkan dengan massal. Kalau Cina kan lebih massal gitu ya, itu merugikan UMKM dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat bawah itu tidak terjadi di Amerika. Itu lebih terjadi banyak adalah di negara-negara Cina. Itu tidak. Kalau buat saya justru adalah serangan yang paling bahaya itu adalah produk-produk dari Cina. Itu yang harus kita filter. Dan kalau dari Amerika tuh produknya energi yang nggak menyangkut ke bawah gitu loh ya kan. Energi, infrastruktur, pesawat dan sebagainya. Jadi kalau buat saya sekali lagi DPR Komisi 6 mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini dari 32% menjadi 19%. Nggak tahu saya ini lagi bahas apa konteksnya, dan nggak tahu bahasanya, agak bikin kepala saya pusing. Ya antara memang otak saya yang nggak nyampe karena memang videonya cuma sepotong gitu, konteks pertanyaannya atau konteks pembicaraannya saya nggak paham, jadi agak pusing. Saya udah ngomongin Amerika, ngomongin Cina, ngomongin Laos, ngomongin Thailand, terus ngomongin pesawat Boeing, terus tiba-tiba bahas soal produk-produk Cina yang ke bawah, sedangkan Amerika itu energi. Jadi saya nggak tahu gitu, jadi kayak yang sebenarnya dibahas ini tentang apa gitu, nggak kepala saya yang kecil atau otak saya yang nggak bisa mencerna itu gitu. Jadi kita lanjut. Gue punya info nih. Mulai sekarang dua artis ini adalah musuh rakyat. Kok bisa? Lu pikir aja nih sendiri. Tanggapan Uya Kuya yang dipintai mundur dari DPR setelah konten yang viral yang joget-joget. Terus dia beranggapan, terus dia klarifikasi depan media. Dia ngomong gini, saya kan artis, saya kan DPR. Wajar konten, kalian juga netizen konten, ini konten. Masalahnya adalah bocah maba juga tahu. Poinnya adalah cara menempatkan diri, bos. Harusnya sebagai seorang DPR bisa menjawab dengan bijak
Pertanyaan simpel padahal. Dulu sama siapapun pas masa pemilu, kampanye ramahnya minta ampun. Masih ngemis-ngemis rakyat ya kan? Masih senyum-senyum. Sekarang ditanya rakyat marah arogan. Gimana sih? Terus yang satu ini malah kayak nantang rakyat. Malah memparodikan musik horek sama tim-timnya itu. Malah joget-joget. Anjir. Terus ini nih tambahan nih, lagi kacau-kacaunya. DPR imbau anak muda tidak bergantung pada lowongan kerja dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel-ngomel katanya. Menurut kalian gimana guys? Lucu. Menurut saya lucu itu. Lucu tapi ketawa sedih gitu, kayak miris. Ya kadang-kadang gitu ya, kayak menempatkan kontennya kan yang jadi aneh itu ketika ditanya kenapa konten. Kan saya artis gitu kan, kayak gak masuk gitu, kenapa gitu, kayak saya tidak tahu, mending bohong misalnya, saya nggak tahu kalau disorot kamera loh, saya mah ekspresi seneng aja karena naik gaji. Kan manusia kalau gajinya naik kan seneng, saya juga sebagai manusia naik gaji jadi seneng gitu, jadi makanya saya joget, tapi saya nggak sadar ternyata ada yang lihat, ternyata dia videoin gitu kali ya. ngeles gitu loh. Gede tiba-tiba saya kan artis, saya kan ini. Terus Eko Patrio bikin parodi sound horek. Aduh ya Allah, lucu sih. Lucu tapi miris.